kita membahas kasusnya Mbak Imbong dengan Paula tentang pernikahan mereka yang diambang perceraian karena Mbak Imbong sudah gugat cerai Paula. Kemudian dalam konferensi pers Mbak Imbong juga sudah menyatakan bahwa Paula ada pihak ketiga yang masuk di dalam hubungan mereka, yaitu Mbak Imbong menuding Paula sudah selingkuh. Hanya saja diprediksi saya kapan hari Paula membantah itu semua, tapi hasil dari prediksi saya memang ada pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga mereka. Hanya saja kedekatannya seperti apa itu yang masih tanda tanya. Apakah sekedar curhatan saja ataukah sekedar teman dekat dan lain sebagainya, kita juga kurang tahu dalamnya ya. Cuman di sini yang ingin saya prediksi adalah apakah hak asuh anak nanti bisa jatuh ke tangan Mbak Imbong atau ke tangan Paula? Karena di sini mereka bercerainya dengan cara tidak baik-baik saja. Ada hal-hal yang aib keluarga yang dipublikasikan dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu juga kurang dewasa sebagai orang tua. Karena apa? Anak-anaknya, kejiwaannya nanti bisa terganggu dikarenakan ulah orang tuanya. Karena anak suatu saat nanti pasti akan bisa berinternet riah di masa-masa dewasanya, dan ketika dia mengetahui hal itu, tentunya itu sangat mengganggu kejiwaannya. Baiklah, kita langsung aja ke tarot ya. Apakah hak asuh anak nanti bisa jatuh ke tangan Paula? Biasanya kan anak di bawah umur jatuhnya ke ibunya. Tapi tentunya ada sesuatu hal yang bisa tidak terjadi ke ibunya tapi ke bapaknya. Seperti misalnya ibunya dirasa kurang mampu, dirasa ada perbuatan yang kurang bagus, sehingga majelis hakim menetapkan ayahnya sebagai yang memiliki hak asuh anak. Nah, mari kita lihat di sini. Karena yang kita tahu Mbak Imbong sudah speak up di media sosial bahwa Paula ada pihak ketiga, walaupun Paula sudah membantahnya. Mari kita lihat di sini apakah Paula nanti akan memiliki hak asuh anak buat anak-anaknya. Insting, naluri, kebiasaannya kan seperti itu. Anak yang di bawah umur hak asuhnya jatuh ke tangan ibunya. Ini sangat kuat sekali. Instingnya, kebiasaan, nalurinya biasanya jatuh ke tangan ibu. Selanjutnya, tapi di sini ada kesia-siaan. Nah, ini yang kurang bagus untuk Paula. Jadi ketika kamu ingin anakmu jatuh ke tanganmu hak asuhnya, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Jangan sia-siakan waktu yang berjalan ini. Sebelum ketok pengadilan, kamu harus sudah berusaha menunjukkan bukti-bukti bahwa kamu enggak selingkuh. Karena ini sangat-sangat penting loh ya, sebab dari Mbak Imbong sudah menyudutkan Paula dari sisi dia sudah selingkuh. Sedangkan dari Paula ya masih ada kediaman di sini. Walaupun sebenarnya dari IG-nya sudah ada perlawanan ya, tapi di sini masih ada disipating. Jangan buang-buang waktumu, berarti Paula kurang gercep dalam berusaha, dalam memulihkan nama baiknya, dalam menghempaskan tudingan Mbak Imbong itu. Selanjutnya, gosip. Karena adanya gosip-gosip yang beredar. Gosip ini kan sudah ditiupkan oleh Mbak Imbong bahwa Paula begini. Nah, ini loh. Jadi Paula juga harus semangat di sini. Paula dan keluarganya tentunya harus speak up di media sosial untuk menggempaskan tudingan-tudingan dari Mbak Imbong tersebut. Jangan diam saja. Karena di sini waktu terus berjalan. Untungnya dari masyarakat ini tidak terpengaruh dengan omongan-omongan Mbak Imbong. Kebanyakan tidak terpengaruh karena apa? Karena dari track recordnya, dari perjalanan keluarga mereka yang sudah dikorek-korek netizen, oh ternyata Mbak Imbong begini, seperti itu yang membuat netizen menjadi masih percaya kepada Paula. Tapi ya begitu, karena Mbak Imbong ini sudah didampingi pengacara, dan pengacaranya juga sudah speak up di media sosial bahwa Paula ini ada pihak ketiga. Tentunya dari Mbak Imbong ini sudah memiliki bukti-bukti. Nah, buktinya kuat atau tidak nanti dari hakim yang menentukan, yang memutuskan. Jadi untuk Paula di sini
Memang dalam prediksi saya Paula menyangkal, tapi di sini jangan buang-buang waktumu untuk gosip-gosip yang beredar ini, yang menyudutkanmu, yang membuat nama baikmu menjadi turun di sini. Ya, jangan biarkan semuanya itu berlalu seperti itu. Selanjutnya, ada kebijaksanaan nantinya di sini. Tentunya kebijaksanaan dari majelis hakim yang menentukan siapa yang berhak mengasuh kedua anaknya. Apakah jatuh ke tangan Paula? Rilis loh Paula. Ada simbol melepaskan loh kamu. Jadi kartu-kartu ini lebih kurang mendukung Paula sebagai hak asuh anak nantinya. Tapi di sini masih ada waktu untuk Paula berjuang. Jadi hal ini bisa terjadi, bisa tidak, karena di sini ada disipating. Kamu jangan buang-buang waktumu, jangan sia-siakan waktumu yang masih ada ini untuk berjuang, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Mbak Imbong ini tidak benar. Karena gosip-gosip ini nanti yang sudah dihembuskan Mbak Imbong akan menjadikan kebijaksanaan mempengaruhi dari pikiran-pikiran, keputusan-keputusan para hakim. Kalau kamu tidak memperjuangkan di sini, kamu bisa kehilangan hak asuh anakmu. Ini loh ya, ada simbol rilis, melepaskan, merelakan. Jadi untuk Paula, di sini kan persidangan masih belum bergulir. Kamu juga sudah harus memiliki bukti-bukti yang kuat yang bisa menggembaskan dari tudingan Mbak Imbong ini agar hak asuh anakmu bisa jatuh ke tanganmu. Karena di kartu-kartunya ini ternyata gosip-gosip yang beredar itu menjadikan pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim untuk keputusan selanjutnya. Di sini kamu masih ada waktu yang tersisa untuk memperjuangkan nama baikmu, untuk memperjuangkan bahwa apa yang dikatakan Mbak Imbong itu tidak benar. Harus kamu perjuangkan di sini, jangan diam saja. Kalau diam saja pada akhirnya ya gosip-gosip ini akan berhembus juga, tidak ada perlawanan darimu. Ya, tunjukkan buktinya kalau memang kamu nggak selingkuh. Karena yang menjadi bahan pertimbangan ini adalah masalah gosip. Gosipnya kan saat ini katanya Mbak Imbong menggugat kamu cerai karena ada pihak ketiga. Nah, kamu harus memiliki bukti. Andai kata kamu ada kedekatan dengan seseorang, harus bisa membuktikan bahwa kedekatan itu sebatas teman biasa. Harusnya bisa membuktikan itu agar majelis hakim nanti bisa memberikan kebijaksanaan khusus kepadamu. Karena sebenarnya seorang ibu ini akan menjadi pertimbangan yang sangat kuat dari majelis hakim. Soalnya kan sudah ada aturan, anak di bawah umur hak asuh jatuh ke tangan ibu. Tapi kalau ada perilaku ibu yang tidak sesuai, itu bisa dijadikan alasan dari pihak ayahnya, pihak orang tua laki-lakinya untuk bisa merebut hak asuh anak dari ibunya. Dan ini sudah diusahakan Mbak Im mulai sekarang, sudah dari dulu itu. Nah, tentunya Mbak Imbong juga ada kesengajaan mengapa dia menggembuskan, mengapa dia memberikan berita-berita yang menyudutkan Paula, ya tentunya itu tadi untuk membentuk opini publik agar ternyata Paula begini dan itu juga untuk mempengaruhi keputusan hakim selanjutnya. Nah, ini untuk kelima kartu ini, kartunya Paula kurang bagus. Sebenarnya Paula ini di angka lahirnya itu ada keberuntungan. Nah, ada banyak teman yang mendukung. Jadi pergunakan itu, keberuntungan itu, banyak teman itu menjadikan sebagai powermu untuk bisa menunjukkan bahwa saya tidak seperti yang kamu bayangkan, bahwa saya tidak selingkuh dan lain sebagainya. Tapi ya harus ada bukti, kalau ngomong saja juga susah. Karena yang namanya di persidangan, bukti yang akurat itu yang menjadikan bahan pertimbangan, bukan sekedar omongan saja. Yang kita tahu saat ini, Paula sekedar omongan belaka. Tunjukkanlah bahwa kamu gak ada kedekatan dengan ini dan ini dan ini. Ya harus bisa semangat Paula, jangan diam saja, karena di sini kartumu sangat-sangat kurang bagus untuk hak asuh anak.
ada simbol rilis di sini. Kita coba pakai kartu yang lainnya ya. Apakah peruntungan Paula juga sama dalam hak asuh anak seperti kartu yang ini? Untuk cross check-nya saja ya. Ada perencanaan. Ada seorang ibu di sini. Wise Counselor yang menjadikan bahan pertimbangan. The Moon, sesuatu yang khawatir, sesuatu yang mengkhawatirkan atau rahasia-rahasia yang bisa terungkap. 7 jangkir yang membuat pilihan-pilihan itu masih ngambang di sini ya. Jadi ada 5 kartu ini dari kartu tarot yang lainnya, bahwa sebenarnya Paula ini memiliki peluang kuat untuk menjadi untuk memiliki hak asuh anak. Ya, ada keputusan-keputusan atau aturan-aturan yang saat ini juga kita sudah tahu bahwa usia di bawah umur anak-anak itu jatuh ke tangan ibunya. Ini simbol ibu keluar ya. Jadi simbol kuatnya Paula untuk bisa mendapatkan hak asuh anak. Tapi sayangnya setelah hal ini ada Wise Counselor, ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Wise Counselor, konsultasi, pertimbangan-pertimbangan dikarenakan ada sebuah The Moon ini, sebuah rahasia yang bisa membuat Paula kedudukannya kurang bagus di dalam merebut hak asuh anak ini. Rahasia yang bisa terungkap. Nah, Mbak Imo sudah nyeletuk kalau Paula ada pihak ketiga. Tinggal Paula bagaimana dia menggempaskan gosip-gosip itu. Yang kita tahu saat ini Paula masih diam. Ya. Kemudian disinilah membuat ada 7 jangkir. Keputusan-keputusan hakim terkait hak asuh anak kepada Paula akan menjadikan pertimbangan-pertimbangan lagi, pemikiran-pemikiran lagi di sini. Jadi bisa menggoyahkan dari aturan-aturan bahwa usia di bawah umur jatuh ke tangan ibunya. Ini bisa menggoyahkan dari pikiran-pikiran majelis hakim dikarenakan adanya rahasia-rahasia yang bisa terbongkar di sini. Ini loh. Nah, jadi baik dari kartu satunya sama kartu satunya ternyata ada kesamaan arti ya. Dari sini kartu ini yang ada kebijaksanaan, di sini juga ada Wise Counselor. Kebijaksanaan yang sudah dipertimbangkan dengan berkonsultasi pada orang-orang yang ahlinya di bidang misalnya psikologi anak dan lain sebagainya. Terkait dari adanya rahasia, terkait dari adanya gosip yang beredar. Ini membuat dari majelis hakim akan tidak terlalu fokus untuk memperjuangkan hak asuh anak kepada Paula. Dan di sini juga ada simbol disipatin. Buang-buang waktu juga ada simbol melepaskan. Sudah harus berjuang, masih ada waktu kok ya. Kan masih belum persidangan. Ada waktu ini pergunakan sebaik mungkin untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Pak Imbang itu tidak benar. Intinya di sini, gosip-gosip yang beredar harus kamu tepis dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang akurat dengan saksi-saksi yang kuat pula. Agar hak asuh anak bisa jatuh ke tanganmu. Yang namanya prediksi buruk ini jadikan sebagai kewaspadaan. Karena prediksi buruk harus bisa dilewati, harus bisa diperjuangkan agar tidak terjadi. Fungsinya tarot itu seperti itu teman-teman. Kalau prediksinya buruk bukan berarti hasilnya buruk nantinya. Ketika kamu sudah mau berusaha, ketika kamu gigih memperjuangkan nasibmu. Nah, makanya seperti Paula ini, ketika hasilnya kurang bagus ini, Paula juga harus berjuang, jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menerima begitu saja dari omongan-omongan Baim yang kamu selingkuh, yang begini. Kamu harus memberikan bukti yang akurat
pada majelis hakim nanti bahwa kamu tidak selingkuh. Dan tentunya ini harus ada bukti yang nyata.